Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat. Ya, terima kasih sekali ya atas semangatnya. Saya ternyata hari ini betul-betul memasuki ruangan calon-calon guru PIAUD ya. Amin. Ya, oke. Kembali lagi dengan saya Siorini Rahma Safitri. Hari ini masih sama mata kuliahnya yang saya ambil adalah seni musik ya. Hari ini dengan materi yang berbeda dengan yang kemarin. Hari ini kita akan belajar dengan materi birama dan irama. Ya. Learning objektif atau tujuan pembelajarannya hari ini adalah agar kalian semua mahasiswa mampu untuk mengimplementasikan teori dan praktik musik, yaitu berupa birama dan irama ya. Minggu kemarin kita kan sudah belajar ya, sedikit kita review aja. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Siapa yang ingat? Tentang nilai notasi ya. Kemarin kita sudah belajar ini ada nilai not. Kita ingat-ingat sebentar. Nah, ini. Coba, kalau ini nilainya berapa? Satu ketuk, Pak. Satu ketuk. Kalau ketuknya satu ketuk, nilainya Setengah. Oke, kalau ini nilainya Setengah. setengah. Ketukannya berapa? Dua. Oke, bagus. Kalau ini Sampai 8. 8. Ketukannya berapa? Setengah. Kalau ini berapa ketuk? Empat. 4 ketuk ya. Ini notasi penuh. Oke. Kalian masih ingat itu? Oke, nanti kita akan mempraktekannya not itu nanti ya. Kita pahami dulu ini. Di sini sudah saya berikan sedikit pengertian dari birama. Birama merupakan suatu tanda, ya tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruas birama. Satu ruas birama ditunjukkan oleh batas-batas garis vertikal yang disebut garis birama. Jadi nanti ada yang disebut garis birama itu untuk memisahkan antara birama yang satu dengan birama yang lain. Secara musikal, birama memiliki fungsi untuk membangun irama. Jadi materi birama dan irama itu saling berkaitan. Dari satuan unit-unit birama yang berulang terbentuklah irama. Dalam membangun irama, satuan unit-unit birama yang berulang itu biasanya terdiri dari warna bunyi berat atau rendah dan ringan atau tinggi. Warna bunyi berat umumnya jatuh pada ketukan pertama dan warna bunyi ringan umumnya jatuh pada ketukan selanjutnya. Jadi birama itu adalah kumpulan dari ketukan-ketukan ya yang dipisahkan menggunakan garis vertikal. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya seperti ini. Ya, ini adalah saya tunjukkan bahwa ini adalah birama. Terlihat ya, sampai belakang terlihat. Ini adalah garis birama. Ya, ini satu birama dan kemudian biasanya di depannya itu ada tanda birama yang ditunjukkan dengan angka ini. Ini namanya tanda birama seperti itu. Kemudian selanjutnya yang tadi saya katakan bahwa di dalam birama itu ada not-not, ada ketukan-ketukan. Nah, inilah ilustrasinya seperti ini. Ini kalau di sini dikasih tanda birama depannya, kalau tadi kan 4/4, ini berapa? 3/4. 3/4. Bagus. Jadi ini 3/4 karena di sini ada 3 ketuk. 1, 2, 3. 1 menjadi berat karena adalah ketukan pertama, ada aksennya ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 gitu ya. Kalau diketuk jadi gitu ya, ini 3/4. Ini garis biramanya dan ini ruas biramanya. Paham ya sampai sini? Oke. Nah, kita akan coba menganalisis birama 4/4 itu artinya apa sih? Ya, kita analisis. Birama 4/4, kita lihat penulisannya itu seperti ini. Ada tanda 4/4 di sini. Ini namanya tanda apa?
dalam satu birama, ini satu birama, ada 4 not atau 4 ketukan yang nilainya seperempatan. Tapi saya ingat-ingat ya, tadi nilainya seperempat. Kita sambil mengingat materi yang lalu juga. Jadi birama 4/4 adalah birama yang dalam satu ruasnya terdiri dari berapa? 4. Ya, yang nilainya seperempat. Oke, itu sudah dipahami. Nah, kita lihat contoh yang lain. Tadi kita sudah lihat yang 4/4, ada 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ini jumlahnya penuh ini, ya penuh. Ada 4 yang nilainya seperempatan. Kalau ini ada biramanya 2/4, ya. Seperempatnya ada berapa? 2. Seperempatnya ada 2. Ya. Ini 3/4, seperempatnya ada 3. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Ini contoh-contohnya pembilangnya dari birama 3/4, 2/4, dan 4/4. Nah, bagaimana kalau bentuknya ini berganti? Kan biasanya tuh ada tuh dalam satu dalam satu partitur lagu gitu, ada bentuknya kan nggak kayak gini semua tuh. Ada yang campuran, ada yang di sininya setengahan, ada yang di sininya seperempatan, seperdelapanan gitu. Bisa tidak? Bisa ya? Bisa, asalkan apa? Asalkan nilainya sesuai dengan ininya, ya, sesuai dengan pada biramanya. Kalau 4/4 ya berarti 1. 4/4 kan 1. Nah, kalau 3/4 atau 2/4 ya nanti ini nilainya itu menyesuaikan dengan lipatannya. Itu ya. Oke. Selanjutnya, siapa yang pernah mendengar istilah irama? Siapa? Semua pernah dengar ya? Iya. Nah, dari mana? Roma Irama? Irama itu adalah sebuah istilah musik yang sangat sering kita dengar ya. Tapi sebetulnya apa sih konsep irama itu yang bisa kita pahami? Coba saya mau tanya ini, ada sebuah pertanyaan, siapa yang bisa jawab? Apa yang terjadi jika sebuah lagu terdiri dari not-not yang panjang atau pendeknya sama dari awal hingga akhir? Kira-kira yang terjadi apa? Kira-kira apa? Tidak bervariasi. Tidak bervariasi, bosan, iramanya nggak jelas, ya. Kesannya tidak tersampaikan. Contoh gini, ada lagu kemarin habis 17-an kan semangat ya. 17 Agustus tahun 45. Karena itu pesannya semangatnya tersampaikan. Coba kalau 17 dari iramanya karena panjang dan pendeknya bervariasi. Ada yang pendek 17 Agustus tahun 45 gitu. Kemudian menjadi sebuah alunan atau rangkaian nada yang kemudian menghasilkan bunyi atau suara yang sesuai dengan pesan lagunya apa, gitu ya. Nah, oke, nah ini definisi irama. Irama adalah gerakan berturut-turut secara teratur, turun naik lagu atau bunyi dan sebagainya yang beraturan atau alunan yang terjadi karena perulangan dan pergantian kesatuan bunyi dalam arus panjang, pendek, bunyi, keras, lembut tekanan, dan tinggi, rendah nada. Seperti yang saya contohkan tadi ya, ada panjang, pendek, kemudian ada keras, lembut, nanti itu berkaitan dengan dinamika dan sebagainya. Ini adalah definisi irama. Oke, sekarang coba kita akan mencoba mempraktekkan pola irama. Jadi irama itu sebetulnya bisa dimainkan secara kita bisa baca polanya, kita bisa latih polanya, gitu ya. Bahwa irama itu ada
yang bisa dimainkan bersama-sama. Jadi misalnya ini adalah sebuah pola yang bisa kita latih ya, bahwa dalam lagu itu ada yang bisa dengan bunyi lebih panjang ini seperti ini, bisa lebih pendek, ada yang lebih pendek lagi gitu ya. Nah, ini bisa kita mainkan. Kita coba baca pola-pola ini agar nanti kita bisa lebih memahami konsep dari irama ya. Oke, sekarang saya minta 3 orang, siapa yang mau memainkan pola irama 1? Tunjuk. Oke, sip. Yang pola irama 2 siapa? Oke, pola irama 3? 3. Oke, 3 ya. Yang sisanya berarti pola irama apa? Ya, oke. Nanti pola irama 1 pakai tepuk tangan, yang pola irama 2 pakai hentakan kaki, pola irama 3 memakai apa enaknya? Dipakai pulpen ya? Dipukul ke meja, tidak apa-apa, pelan-pelan. Nanti yang pola keempatnya menggunakan ditepuk mejanya pelan-pelan. Oke, kita baca dulu dari pola irama yang pertama. Ya, kita baca semuanya dulu, semuanya satu kelas dulu kita coba ya. 1, 2, 3, 4. Oke, bagus. Ini karena satu bentuk ya, mudah ya. Kita coba baca pola irama yang kedua. 1, 2, 3, 4. Oke, bagus. Ini langsung ke pola 3, berani? Berani ya? Berani. Oke, 1, 2, 3. Oke, bagus. Kalau kita sudah tahu nilainya, maka kita akan bisa membacanya. Seperti kalian bisa langsung seperti itu ya. Ini pola keempat. Ini bervariasinya. Beda ya, ada yang 1 bentuk, ada yang setengah bentuk, ada yang 2 bentuk. Kita coba 1, 2, 3, 4. Oke, bagus. Mudah ya? Karena ini sederhana memang pola iramanya. Oke. Kita coba untuk memainkan ini dalam poliritmik. Jadi ada yang memainkan pola 1, 2, 3, 4 berbeda-beda tapi menjadi satu rangkaian yang dinyanyikan bersama-sama. Oke ya. Nanti yang tadi bersedia 1 ya 1, 2 ya 2 dan seterusnya. Oke ya. Kita baca bersama-sama. Ingat, kita hari ini pakai metodenya Safi. Safi itu adalah somatis, kemudian A-nya auditory, ya, auditory, somatis itu pakai gerakan, auditory pakai pendengaran, kemudian V-nya adalah visual, kalian melihat, ya, I-nya adalah intelligence, ya, intelektual, karena kalian berpikir tentang nilai, not, gitu ya. Maka mohon untuk berkonsentrasi menggunakan telinganya, gerak badannya, dan juga daya berpikirnya. Oke? Siap? Ya, kita mulai. Siap calon guru-guru PAUD? Siap. Semangat, yang semangat. Ya, siap. 1, 2, 3, 4.
nyanyi. Siap? 1, 2, 3, 4. 5 bertumbuh penuh dengan bunga, ada yang putih, ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Lihat bertumbuh penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Oke, pertama. Ya, itu ya. Ternyata ritmik yang kita mainkan secara sederhana itu bisa juga untuk mengiringi dari sebuah lagu ya, gitu. Oke, kita sudah sampai di akhir waktu jam kuliah kan ya ternyata, dan saya akan memberikan sebuah proyek tugas untuk kalian nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Siap. Tugasnya adalah membuat 4 pola irama sederhana dengan birama 4/4 ya. Minggu depan kita praktekkan secara berkelompok menggunakan alat musik ritmis. Jadi nanti saya minta setiap kelompok itu ada yang membawa variasi alat musik ritmis. Boleh maracas, boleh tamborin, boleh triangle, boleh apa? Ya alat musik ritmis lah ya. Alat musik ritmis silahkan kalian nanti cari. Jadi 4 4/4, birama 4/4 ya. Polanya ada 4 juga seperti yang tadi ya, yang sudah kita latih tadi. Membuat 4 pola, kemudian berbiramanya 4/4. Jangan lupa untuk kemudian nanti dibawa pola iramanya, dan juga kita besok minggu depan kita praktekkan ya. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah belajar tentang irama dan birama. Di sana menjadi modal kalian nanti suatu saat ya, sudah menjadi guru tiaw, tentu harus bisa melatih tepuk-tepukan, bisa juga kemudian bagaimana kalian membawa suasana lagu agar lebih hidup ya, ceria. Kemudian kalian juga ini salah satu modal kalian pada saat nanti perkuliahan, beberapa perkuliahan yang akan datang untuk membuat lagu. Nah, lagu itu akan ada membutuhkan ini imajinasi tentang irama. Kalau sudah dilatih pola irama semacam ini, nanti insya Allah kalian akan ada gambarannya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan barangkali mungkin terkait dengan penugasan? Sudah jelas semua?